Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Pratama dan pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial cara membuat CRUD atau CRUD dengan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai database. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat dulu database yang nantinya akan kita isi dan kita koneksikan ke dalam PHP kita. Jadi kita harus memiliki software SAM sebagai nanti web server kita jalankan dan server MySQL kita jalankan. Oke. Nah, setelah kita hidupkan pakai dengan MySQL, sekarang kita akan koneksi dulu ke MySQL ini untuk membuat tabel yang nantinya akan kita gunakan di dalam PHP-nya. Oke. Ini kita buka terminal, jadi kita koneksikan melalui terminal aja biar enak main dengan query-nya. Ini cara koneksinya. Tinggal kalian ketik aja MySQL strip u root. Oke. Ini kita udah koneksi nih ke MySQL ini di SAM-nya. Oke. Sekarang kita bisa meng-create tabel yang akan kita butuhkan nantinya dalam proses CRUD pada PHP. Oke, sebelum kita buat tabel, kita pertama-tama harus membuat dulu yang namanya database-nya. Kalau di Oracle biasanya itu skemanya, kalau sini database-nya. Oke. Jadi, ini cara buat database-nya tinggal simpel aja, create database, pasti nama database-nya apa. Ini kita buat aja CRUD. CRUD, CRUD, ya CRUD aja deh, biar simpel. CRUD test. Oke, kita klik koma, enter. Nah, ini database sudah terbuat. Untuk melihatnya atau mengeceknya kita bisa gunakan query for databases. Nah, nih, ada nih. Sorry, yang ini CRUD test. Oke, setelah udah kita buat, sekarang kita bakal masuk ke database ini. Kalau di itu kan pakai connect kan kalau di Oracle. Kalau di MySQL tuh menggunakan videos, pasti nama itunya. Berarti ini CRUD underscore test, nama database. Oke, ini database changes. Berarti kita udah berada di sini sekarang, udah berada di CRUD test. Oke, terus untuk mengecek apa kita udah berada di CRUD test, kita bisa lakuin show tables lah. Oke, tuh ini masih kosong kan karena kita belum ada table apapun. Oke, sekarang kita buat dulu lah. Jadi pada CRUD kali ini kita bakal lakuin CRUD ke dalam data mahasiswa saja, biar sederhana. Dimana biasanya mahasiswa tuh, oke kita buat dulu tabelnya. Jadi mahasiswa itu biasanya ada beberapa atribut yang paling umum. Mungkin di sini kita buat 4 aja, yaitu ada name, ada namanya, ada jenis kelamin, dan ada alamatnya deh. Oke. Jadi kita buat aja sini create table mahasiswa. Oke, buka kurung. Ntar ini kita buat name-nya. Name itu tipe datanya varchar, varchar dengan panjangnya mungkin 15 lah. Oke, terus ini kita buat sebagai primary key-nya. Tabel sederhana aja, tabelnya kan kita mau belajar di CRUD-nya yang paling penting. Oke, name varchar, terus nama juga varchar, anggap aja sekitar 40 nama terpanjang. Terus ini nggak usah kita isi, biarkan aja dia itu. Terus kita buat aja not karena kan harus terisi nama itu. Kalau jenis kelamin, nah jenis kelamin kita pakai aja tipe data enum. Dimana enum ini berarti isinya tuh harus sesuai dengan isinya yang sudah kita deklarasikan ke dalam si enum ini. Nah, ini kita buat aja ada dua, ada L besar dengan ada P yang menandakan L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan. Jadi nantinya pas kita insert harus antara dua ini isi dari atribut jenis kelamin. Ini kita buat aja not null. Nah terus akhir kita isi alamat. Oke, alamat. Lalu ini tipe datanya juga varchar. Anggaplah alamat terpanjang ada di sekitar 30 aja deh untuk kali. Ini kita buat aja opsional, ini nggak apa-apa kalau nggak diisi atau nol. Terus enter kurung titik koma. Oke, kita udah bisa membuat tabel mahasiswa. Sekarang kita cek deh tabelnya. Show tables. Nih, udah ada nih tabel mahasiswa. Kita lakukan describe. Nah, oke. Berarti udah aman untuk tabel mahasiswa. Sekarang kita akan buat project PHP-nya. Caranya kita buka aja VS Code kita. Boleh sih pakai IDE apapun, tapi saya terbiasa pakai VS Code, jadi kita open folder. Nah, ini kita masuk dulu ke tempat penyimpanan XAMPP kita. Biasanya itu terletaknya di bagian C. Terus cari SAM. Oke, terus cari htdocs. Nah, disinilah kita akan membuat folder project PHP kita. Khusus untuk PHP, itu tuh kita harus buatnya di dalam file di dalam folder htdocs biar nanti bisa di running di localhost. Oke, ini kita create aja new folder. Mungkin namanya CRUD test juga, kita samakan aja kayak nama database biar gampang aja. Terus kita selesai. Kita tekan ini, ya kita select folder. Nanti bakal kebuka di password kita. Oke, ini kita udah berada di folder CRUD test. Sekarang kita bakal lakuin pertama kali kita harus buat dulu file index.php-nya. Karena apa? Karena kalau kita nggak buat, semua directory kita bakal ke spoiler di dalam ini. Nanti kita coba buka dulu deh. Localhost / nah, ini cara buka project PHP kita. Jadi kita buat dulu localhost / nah, / itu nama folder yang kita buat tadi. Nanti lagi kita buatnya CRUD_test kan. Kita coba. Nah, inilah kalau kita nggak pakai index.php. Jadi nanti semua directory kita bakal ke spill di sini. Misalnya nih kita coba aja.
Kita buktikan. Kalau di export, misalnya kita buka dapat dulu satu file tes misalnya. Nanti setelah kita restart, nanti bakal ada. Nah ini kan malah bahaya nih. Jadi kayak semua file internal kita bakal ke spoil secara di dunia. Oh, malah berefek ke kejahatan yang tidak diinginkan. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bagi file ini. Untuk atas itu kita bagi file index.php untuk atas file tersebut. Oke. Jadi pas kita refresh lagi dia bakal langsung masuk ke index.php secara otomatis. Nah, nih. Jadi nggak bakal ke spell lagi directory listing kita tadi. Oke, udah. Sekarang kita akan buat tampilan sederhana di paling pertamanya atau di dashboardnya. Kita pakai aja transfer dan langsung ke kayak gini. Oke, jadi untuk front end-nya, di sini kita akan gunakan framework saja biar lebih cepat dalam proses pembuatannya. Nah, framework yang kita gunakan itu tuh Daisy UI. Kalian bisa searching aja di ini. Nah, nih. Jadi Daisy UI ini satu framework, tepatnya UI component framework yang udah dimodifikasi lah, jadi kayak udah membungkus-bungkus Tailwind di sini. Nah, cara installnya tuh cukup gampang. Kalian tinggal buka aja docs-nya ya tadi. Terus ini ada dua pilihan penginstalan, bisa menggunakan npm, yarn, boon dan sebagainya, atau akan menggunakan JDN. Bedanya apa? Bedanya itu cuman kalau pakai yang ini, pakai npm itu bisa diinstal secara lokal, yang mana saat kita merun project kita itu tuh bakal bisa di-run secara offline. Karena semua package yang kita butuhkan untuk Daisy itu ada terinstall di repo lokal kita. Sedangkan kalau pakai CDN, bedanya itu cuman nih, dia tuh kan mengimport si link ini ke CAD kita. Yang mana semua aset dari si UI itu tuh di hosting si di tempat hosting si DSUI itulah gitu, simple ya. Jadi kalau kita mau run hal tersebut harus terkoneksi ke jaringan internet gitu. Jadi kalau mau melewat nih semua aset yang udah kita copy dari UI, kalau kita nggak ada internet itu nggak bakal bisa muncul. Itu aja plus dan minusnya. Oke, jadi ini biar simpel kita pakai CDN aja deh. Ini kan tinggal kita copy, terus tinggal kita pastekan di head. Ini kita pesan dikit deh. Nah, oke. Ini sudah terinstall JSUI di dalam project kita. Sederhana. Ini kita bisa kita ubah jadi CRUD. Oke. Nah, sekarang kita bakal buat front end-nya dengan DSUI. Cara gimana? Tinggal kalian buka aja lagi DSUI-nya. Sini terus kalian pilih nih. Ini banyak banget komponen yang sudah siap pakai. Tinggal kalian copy-copy aja. Nih, misalnya kita mungkin bakal pakai hero. Hero ini kayak semacam tampilan kayak ini ya udah. Jadi, nah sini, mungkin kita pakai ini deh. Ini tinggal kita copy aja. Tekan sini, cetek. Nah, ini kan kayak gini kan. Jadi kita nanti mau mungkin sini tuh ada kayak semacam CRUD-nya gitu, semacam kayak input form untuk CRUD kita. Ini bakal kita buat jadi tambah data. Nanti di karenanya tuh ini kan kita nggak perlukan nih. Jadi kita bakal ganti sepertinya menjadi table. Nah, jadi nanti pas kita tekan tambah data, nanti bakal muncul data di sini. Jadi begitulah sekilasnya. Oke, kita coba aja gitu sih. Nanti kan udah kita copy kan nih. Kita buka aja ke VS Code kita. Kita copy di sini. Nah, ini udah copy nih. Terus cara ini kan agak nggak bagus kan formatnya. Kita bisa tekan Shift Alt sama F. Oke, udah jadi bakal rapi gitu. Nah, kita coba aja buka di sini localhost slash CRUD underscore test. Kita lihat apakah sudah berhasil terpasang. Oh, sorry tadi samnya saya matiin. Dulu. Nah, guys, sudah terinstall atau sudah terpasang juga komponennya di project kita. Nih, sama kan? Nah, sekarang kita bakal hapus ini, terus bakal kita ganti dengan table. Jadi kita cari dulu table sini. Table. Nah, kita lihat mana yang bagus. Nah, seperti ini bagus nih, Zebra. Jadi ada pemisahan background atau perbedaan background di tiap pilihan-pilihan genapnya. Nah, kita buat terus kita copy. Berarti kita balik lagi VS Code. Nah ini berarti kita hapus ini. Kan kita nggak membutuhkan ini teks yang di kanannya. Teks yang di kanan ini kita tidak butuh. Nih yang ini. Berarti bisa kita hapus dan kita replace dengan itu. Kita pastekan aja di sini. Oke, sudah dipastekan. Sekarang kita tekan lagi Shift Alt F untuk merapikannya. Oke, kita lihat. Nah, sudah rapi. Sekarang kita bakal menyusulkan ini dengan nama database, dengan nama atribut yang sudah kita buat tadi di table kita. Ini juga kita sesuaikan dengan input-input yang kita butuhkan di database kita atau di table kita. Nah, kita bisa buka aja terminal, terus kita bakal koneksikan lagi ke terminal. Jadi bisa gini, MySQL script kenapa? Karena default username dari MySQL design itu root. Kayak ini udah nyambung nih. Tinggal kita
Lihat dulu database yang udah kita buat. Nih, nah ini kan database yang udah kita buat semalam. Nanti kita bisa tinggal use CRUD underscore test. Oke, database udah change atau kita udah menggunakan database ini. Sekarang kita bakal show table dulu deh. Nah, ini udah tabel kita buat semalam, mahasiswa. Dan kita mau nge-insert atau melawan CRUD ke tabel ini ya. Nanti kita coba lihat dulu, mahasiswa. Nah, jadi kita harus menyesuaikan semua nama kolomnya yang di sini dan nama input formnya dengan yang ada di atribut ini. Oke, berarti ada name, nama, jenis kelamin dan alamat. Oke, kita samain dulu deh dari nama kolom di table. Berarti ada name, nama, jenis kelamin dan alamat. Berarti di sini ya, di t-headnya terus di th-nya. Di sini ada name besar. Ini nama, jenis kelamin, lalu ada alamat. Oke, kita coba dulu refresh. Sorry. Oke, namanya udah berubah. Terus kita akan ubahin lagi di bagian formulirnya. Yang ini biarkan aja dulu, nanti akan kita lakukan looping di situ. Nah nih di namanya, ini kan email kita nggak memerlukan, kita ganti jadi name. Terus ini type-nya kita ganti jadi text. Terus di password kita ganti jadi name. Oke, ini di password juga kita nggak perlukan. Kita akan memerlukan juga string nantinya. Berarti ini bisa kita hapus saja deh dari sini, dari kontrol. Oke, kita cukup memerlukan, coba kita refresh dulu. Oke, terus ini kita bakal ubah jadi login, ini kita ubah jadi tambah data. Nah ini. Nah, oke. Kita coba dulu. Sorry. Oke, sekarang kita bakal menyesuaikan formulirnya dengan yang ini, nama kolom yang kita butuhkan untuk kita insert. Jadi ada name, nama, jenis kelamin, alamat. Ini name. Kita copy aja. Sorry. Nah, oke. Kita copy aja menjadi 4 macam. Ya ada name, berarti di sini nama. Oke. Ini berarti foldernya kita samakan juga nama. Di tipenya tetap teks. Ini jenis kelamin kita biarkan aja dulu. Karena nanti kita bakal membuatnya menjadi drop down menu. Kan cuma ada 2 pilihan tuh, ada laki-laki dan perempuan. Jadi biar si user tuh nggak salah input sesuai yang udah kita deklarasiin di enumnya. Nah, kan cuma boleh L atau P. Jadi biar si user nanti nggak salah input, keluar dari 2 input yang kita tetapkan. Oke. Terus nih di sini ya kita ganti menjadi alamat yang di formulir keempat. Ini saudara pasti ganti juga jadi alamat. Oke. Coba dulu lihat. Oke, udah aman. Ini nama mahasiswa deh kita buat. Nama mahasiswa. Nah, oke. Bukan nama mahasiswa deh. Oke, udah aman nih. Nah, sekarang kita bakal mengganti yang bagian ini nih, bagian jenis kelamin dengan untuk jadi pas ditekan bakal ada keluar di bawah. Nah, caranya gimana? Tinggal kalau kita buka lagi di UI-nya, kita cari aja select di sini. Nah, nih, kita aja select sini. Tinggal kita nih, kita pilih mana yang ini deh yang sesuai sama form kita lainnya. Tuh, ada border juga. Ini aja kita pilih biar nyambung warnanya. Nanti tinggal kita copy aja. Simple. Terus kita pastekan di tempat input type text-nya. Nah, karena ini buruk formatnya, kita shift alt F lagi. Nah, kita lihat pasti dia bakal berubah menjadi drop down. Oh, salah. Sorry. Bentar. Ini nah, di jenis kelamin. Oke, shift alt F lagi. Kita lihat lagi. Nah, oke. Sudah aman. Nah, yang kita sesuaikan ini ya, drop down-nya. Berarti ini coba menjadi pilih jenis kelamin. Lalu ini kita buat laki-laki. Sini kita buat perempuan. Oke, udah aman untuk UI untuk insertnya. Oke. Sekarang apa? Tinggal kita koneksikan ini ke dalam backend PHP yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan buat lagi backend PHP-nya. Ini nanti kita biarkan aja dulu. Nanti bakal kita buat setelah fitur insertnya udah selesai. Oke. Yang kita buat nih cara pertama agar semua nilai yang udah kita inputin ke dalam form itu bisa ditangkap oleh si PHP, kita harus deklarasiin atribut name di tiap formnya. Oke. Cara gini aja, kita tambahin aja atribut name di sini, terus kita buat name-nya. Nah, ini nanti yang bakal ditangkap sebagai variabel oleh PHP. Sebagai area asosiatifnya lah di PHP nantinya. Ini kita lihat sama-sama.
Ini kita buat lagi jadi ada name-nya. Di sini kita buat jadi nama. Nah, di display karena ini merupakan select tag. Berarti kita buat name-nya tuh di sini di bagian tag select-nya. Name sama dengan JK aja biar gampang. Terus nah di tab option-nya baru kita kasih value. Jadi pas harus klik dikit, nanti kita kasih value-nya apa. Begitu juga yang perempuan. Kita saja value ini L. Nah, jadi kita sesuaikan sama yang kita buat di database. Kalau dia perempuan kita buat jadi P. Jadi nggak bakal ada kesalahan nilai yang kan di database. Udah pasti sama dengan yang kita buat di sini. Enum L atau P. Dan sekarang di ini lagi di alamat sama juga kita kasih name. Kita kasih alamat di sini. Nama variabel yang akan kita tangkap. Nah, di button juga kita kasih name. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan validasi kalau suatu proses insert itu hanya bisa dilakukan ketika si user itu menekan tombol tambah data. Kalau dia nggak tekan tombol tambah data, dia nggak bakal eksekusi proses insertnya. Kenapa? Kalau kita nggak buat kayak gitu, nanti jika orang ada yang iseng nanti ke depannya pas udah online nih web kita, terus dia langsung ngebuka link di mana kita lakuin proses insertnya. Nah, dia tuh bisa langsung lakukan insert tanpa lewat sini, karena kita nggak buat validasinya. Nah, makanya kita buat sini name. Nanti bakal kita lihat sama-sama deh gimana nih. Name btn tambah lah. Oke. Ini udah selesai, nggak ada perubahannya, itu hanya berjalan di sebagai atribut di dalam sini aja. Oke. Terus kita akan arahkan kemana setelah ditekan tombol button, kemana form ini akan diarahkan. Nah, sini kita akan buat aja lagi file baru sini. Ini kita buat aja satu level, nggak perlu pakai folder karena untuk belajar aja. Jadi ini kita buat bikin, oke buat aja deh folder biar agak tersusun. Service mungkin. Di sini kita buat ada koneksi.php. Terus ada, nah ini dulu deh. Jadi sebelum kita arahkan ini ke file mana untuk proses, kita harus buat dulu nih koneksi dari PHP kita biar terus tersambung ke MySQL server kita. Oke, caranya gampang. Yang kita buat ini aja. Ini cara kita koneksinya. Jadi ada dua tipe library yang secara umum digunakan. Ada yang pakai PDO, ada yang pakai MySQL Connect. Nah, oke, kita sini akan pakai MySQL Connect aja biar lebih simple lah dilihat itunya, dilihat sintaksnya. Oke, kita lihat sama-sama. Jadi untuk koneksi ke MySQL dengan MySQL Connect kita membutuhkan 4 buah parameter, di mana ada yang pertama itu nama host kita, terus ada nama user, ada nama password, dan ada terakhir nama database yang akan kita hubungkan. Nah, untuk nama host itu tuh biasanya kalau kita pakai SAM itu udah fix localhost alias IP kita sendiri untuk hostnya. Terus di bagian user itu kita gunakan /root. Kenapa root? Kalau kita pakai SAM itu default dari MySQL itunya itu udah fix root. Jadi kita nggak perlu ganggu-gangguan. Terus untuk di password itu tuh kita kosongin aja. Karena default dari SAM atau default dari MySQL di SAM juga udah kosong, nggak ada password. Kecuali Anda konfigurasi sendiri. Nah, untuk nama database-nya itu kita sesuaikan sama database yang kita buat sini. Yaitu apa? Root_test. Nah, kita buat root_test. Titik koma. Nah, sekarang kita bakal lakukan koneksinya. Con MySQL Connect. Nih, ini caranya. Connect, terus kita buat aja. Nah, itu begitu. Jadi ini udah terkoneksi ke MySQL kita. Untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau enggak, kita bisa gunakan try and catch di sini untuk mengeceknya. Try, kasih try and catch. Terus ini catch-nya kita tangkap kalau ada error. Nah, sebenarnya ini nggak boleh karena ini tuh bakal munculin pesan error di layar, tapi nggak apa-apa karena ini masih proses debugging dalam masih ya tahap development lah istilahnya. Jadi ya nggak apa-apa kalau errornya muncul di sisi developernya. Gitu. Nanti kalau udah di push production yang udah bisa diakses sama publik baru kita nggak boleh kayak ini. Karena nanti malah ngasih tahu si hacker tuh errornya apa gitu. Ini kita bikin aja tekan di Alt F. Nah, terus kita coba. Berarti kalau dia berhasil koneknya dia muncul cuma blank putih gitu aja. Kalau dia gagal dia bakal munculin pesan errornya. Kayak kita coba lu apakah berhasil. Kita buka /service terus /koneksi.php. Oke, berarti ini berhasil nih koneksinya karena nggak ada pesan apa-apa. Coba sekarang kita salahin nama database-nya. Kita buat jadi typo, TAS misalnya, ya coba di refresh. Oke, error kan? No database include test. Gitu. Sekarang udah aman untuk koneksinya. Terus sekarang kita tinggal lakuin namanya tuh ini bakal kita balik unlocking semua, terus kita bakal manggil ini di tiap file proses yang kita perlukan, file proses dari form yang kita perlukan. Berarti kita buat lagi di sini tambah php lah. Nah, jadi setelah ditekan dia bakal di redirect ke tambah php. Nah, sekarang cara connection ini ke tambah php gimana? Jadi kita buka lagi HTML lah, kita cari tag form. Nah, terus kita kasih action di sini. Action ini kita arahkan ke mana? Nih, kita akan mengarahkan ke service terus ke tambah.php. Berarti kita dibuat lagi terus masuk ke service terus masuk ke tambah.php.
Oke, terus jangan lupa metodenya itu kita kasih, sorry, bukan sini, di luar. Nah, metodenya itu kita kasih, bentar, pause, supaya setelah ditekan tombol itu, entar ini defaultnya tuh get ya, kalau kita nggak buat pause. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai pause, link pas kita inputin apapun itu nggak nampak di sini, nggak nampak di linknya, nggak nampak di URL, nggak diekspos gitu di URL-nya. Itu kalau pause. Kalau kita pakai get, dia bakal nampak semua di sini. Kan itu berbahaya kan untuk suatu data. Makanya, kecuali datanya itu ya cuma berupa select ID biasa atau dan sebagainya. Kalau ini kan bahaya nih kalau data-data ini. Makanya kita kasih pause biar dia kirim itu lewat request header-nya, request body-nya. Nah, jadi nggak melalui URL gini. Oke. Jadi ini pas sudah ditekan dia bakal nge-redirect ke halaman tampilan PHP. Nah, sekarang di sini kita akan tangkap dulu. Kita coba lu tangkap semua form tadi. Kita tangkap berarti ada sebelum kita tangkap kita coba dulu lah kita import ini tadi biar kita bisa gunakan di tampilan PHP. Berarti kita import aja. Cara importnya gini, include seperti ini. Terus kita masukin arah itunya. Berarti itu dia ada di mana? Ada di config.php. Kenapa nggak pakai nama foldernya? Karena kan kita udah berada di satu level di folder service. Jadi nggak perlu langsung aja nama filenya. Oke, terus kita lakuin. Nah, ini udah tahu deh nih. Nah, jadi gini, kalau kita langsung kayak gini, kita coba dulu lah langsung kayak gini. Slash, tadi ada slash name, berarti ini kita tangkapnya ini. Kalau kalian dia post, kita tangkapnya juga pakai post. Jadi $_post kayak ini. Nah, ini. Kalau nama juga kan tadi kan post semua, berarti kita pakai $_post juga diikuti dengan name yang udah kita buat di sini tadi. Nah, kita buat di input tag-nya. Nih, dan itulah yang kita panggil lagi, kita tangkap. Kayak jadi ini $nama juga sama alah. Nah, terus kita juga sama juga $post apa nama gitu. Gitu juga yang jenis kelamin. Ini udah tahu dia nih. Kita ikutin aja biar cepat developmentnya. Alamat. Nah, oke, udah tahu dia nih. Kalau kita coba echo semuanya, nah, ya kita echo langsung query lah biar kayak langsung apa dia masuk dalam query ini. Ini belum dieksekusi ya query-nya, baru di echo aja. Query yang nanti akan kita eksekusi. Terus kita coba deh, kita inputin. Barang. Terus ini, misalnya ini, terus ini. Kita coba tambah data. Apakah dia bakal nge-redirect ke tambah PHP? Kita lihat sama-sama. Nah, bentar. Sorry. Kok tidak nge-redirect ya? Betul nggak? Method sama dengan force, tapi ini kenapa jadi get nih? Bentar. Oh, apa kita coba? Oh, tadi belum kita refresh. Nah, itulah kalau get itu dia muncul di atas ini. Gitu. Ini tadi masih default tadi nih, karena belum kita refresh. Oke, jadi kita hapus dulu. Jadi itu beda kalau pakai get dia muncul di sini, kalau kita pakai post nanti kita lihat satu ini. Nanti kita lihat ya. Kalau dia pakai post, kita coba inputin. Nah, dia nggak ada di URL. Dia akan lewat request body-nya, itunya pesan yang mau kita insert. Nah, jadi ini udah berhasil nih dari ke tambah PHP tadi itu. Sorry aja belum karena belum di restart, belum di refresh. Nah, ini jadi belum terupdate ya. Ini udah. Jadi dia bakal ngeredirect ke tambah PHP. Nah, cuman masalahnya kalau kita nggak pakai if set alias validasi atau botol ditekan, dia pas kita buka ini terus, misalnya kita buka lagi ya tanpa ada data, dia tetap bakal bisa masuk. Tuh, bisa masuk kan. Nah, hanya kita kasih validasi di sini di dalam tambah PHP-nya. Di sini kita kasih hmm, if if iset ini kayak ngecek apakah button itu udah ditekan lah istilahnya. Nah, sama juga dulu underscore post karena kan metode juga post sebelum kita kasih nama itu sesuai yang kita buat tadi BTN tambah. Nah, jadi ketika BTN tambah ditekan atau tombol tambah data ditekan, barulah ini akan kita eksekusi. Nah, sorry. Nah, ini kita coba aja lihat deh. Ini coba kita lihat lagi, pasti nggak bakal bisa masuk. Nah, kan kosong kan? Tuh. Kalau emang itu kita pas kita else kan nanti dia kalau kita buka ini ada buka ini paksa langsung kita balikkan lagi ke halaman awal. Nih, jadi kita kasih else-nya. Nah, gini cara nge-redirect di dalam PHP. Jadi kalian cukup buat kayak semacam header gini, terus di dalam kita isiin dengan location. Nah, dia udah tahu nih. Nah, kan kita kan di dalam sini kan, berarti kan nggak selevel sama yang PHP. Jadi kita harus turun dulu satu folder. Gini caranya, keluar dulu. Pas udah keluar baru kita gini. Nah, ini udah nih. Jadi artinya nih keluar dua ini artinya keluar dulu dari folder service. Berarti dia berarti di proses lagi baru dia bisa mengakses PHP. Oke, kita coba. Kalau kita mengakses ini secara paksa, dia bakal langsung dilempar ke halaman itu. Nah, bakal dibalikin lagi. Jadi nggak bisa disepak lagi. Sudah aman. Gitu. Nah, sekarang kita coba sini lagi. Tadi kita pengen setelah diinputin, dia bakal langsung insertkan ke dalam database-nya. Begini caranya. Jadi setelah kita giniin semua, ini udah kita tangkap semua kan. Semua datanya baru kita, nah ini kita masukin ke dalam nama variable SQL lah, untuk menyimpan query yang nanti kita eksekusi. Nah, cara eksekusi query-nya gimana? Seperti ini. Ini cara mengeksekusi si query di dalam PHP. Jadi kalian tinggal tinggal panggil lagi ininya, ini $on alias nama koleksinya yang udah terkoneksi ke dalam MySQL kita. Kita buat lagi sini $on. Ini tanda panah gini. Ini artinya titik kalau di itu. Terus
query dolar query, nggak kita masukin dolar SQL-nya. Nah, jadi ini artinya tolong dong MySQL eksekusikan query ini. Nah, nanti dia bakal eksekusi ini di terminal si PHP-nya lah, secara nggak langsung lah ibaratnya gitu. Ini begini cara eksekusi query ini ke dalam itu. Kita coba array data 22 501 3521. Nah, kita coba dulu ya select sini. Nanti kita buktiin. Select bintang from mahasiswa. Ya kan masih kosong nih. Ya, masih kosong kan? Nah, kita coba buktiin. Oke, kita pilih. Nah, tes. Nah, sebentar, ini error nih. Apa tadi ya? Nggak apa, karena ya kita perbaiki sama-sama. Online 12 ditambah PHP. Kita debugging dulu. Con query SQL. Sebentar. Apa errornya? Must be a string. Untuk name must be a string. Sebentar. Salah. Tadi salah. Oh, tadi apa emang? Oh, sorry. Ini terbuat dolar. Astagfirullahaladzim. Ini kan nama metodenya, nggak boleh. Tadi malah terbuat dolar karena dia jadi nganggapnya ini ada variabel. Padahal ini bukan variabelnya sama nama metodenya. Gitu. Kita ulangi lagi. Kita back lagi. Ini kita tambah data. Oke. Berarti kalau udah blank gini, udah berhasil karena kita belum buat handling jika suksesnya. Nggak apa-apa. Jadi ini artinya udah berhasil. Kita coba buktikan. Kita select lagi. Nah, udah masuk nih datanya ke database kita. Sekarang, nah untuk segi keamanan itu belum terbilang aman melakukan eksekusi query seperti ini. Karena si hacker bisa melakukan SQL injection ke dalam form kita tadi. Karena kita nggak memfilter suatu nilai yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, dia bisa lakukan kayak kasih or 101 dan sebagainya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa lakukan yang namanya itu teknik bind params. Jadi di sini kita isi dengan tanda-tanya. Ini cara mengatasi biar nggak terkena retas. Kita hapus dulu. Kita ganti jadi tanda tanya 4 buah sesuai yang kita butuhkan. Nah, terus ini jangan query, tapi prepare dulu. Prepare. Nah, sini kita tampung dulu ke dalam kayak exec lah, dalam variable exec. Jadi kita prepare dulu. Setelah kita prepare baru ini ya kita bin params. Kemudian sini kita isiin itunya. Kita isiin nilainya tuh. Ini berarti bin param. Nah, baru sini kita isiin. Nah, gini. Kan kita kan membutuhkan 4 buah itu semua kan. Nah, 4 buah string semua kan. Nah, jadi di bin params itu kita harus dikasihkan dulu tipe-tipe data yang akan kita lakukan kita akan ubah ke dalam sini. Nah, karena kebetulan ini tuh ada 2 kaca berarti ini string. Nah, untuk kayak seperti enum dan ini kan enum kan. Nah, enum itu tuh tipe datanya tuh berupa string juga. Nah, jadi kita bisa bikin part ini adalah string. Cara gimana nih kita buat dulu di awal tuh S. Sorry. SSS. Nah, artinya ada 4 buah tipe string yang akan kita masukin. Terus barulah kita buat koma. Nah, baru kita buat sini semua data yang akan kita letakkan di dalam sini. Lalu kita replace lah di dalam sini. Jadi itu kita ada $name, itu kita ada juga $nama nih, kita ikutin aja suggestion. Oke. Jadi kita bakal lakuin ini kita simpan dulu dalam $exec lagi. Nah, setelah ini, setelah kita bind params, nah kayak nggak perlu deh, langsung gini. Lalu kita $exec execute. Nah, jadi setelah ini di prepare, jadi ini kita langsung dalam sini, terus kita lakukan bind param. Nah, di sini baru kita masukin data yang akan kita butuhkan untuk kita extract. Jadi nggak lewat sini lagi langsung, tapi kita lihat bind params dulu. Nah, baru kita execute. Jadi si orang-orang nggak bakal bisa melakukan SQL injection karena ada filterisasi di sini. Gitu. Jadi bisa kita coba lagi. Mungkin name-nya kita kasih yang beda. Mungkin namanya kita kasih beda mungkin. Oke, ini mungkin alamatnya Jalan Merpati kayak. Coba aja tekan lagi. Oke, aman, sama aja. Nah, tetap masuk juga sama aja. Beda cuma di bagian bin paramnya. Kita melakukan filterisasi di form input, jadi nggak bisa sembarangan query-query jahat yang diinputin di sini. Kayak begitu. Oke, udah aman nih untuk insertnya. Sekarang kita bakal nih. Jadi pas kita insert kita bakal balikin lagi ke dia ke halaman sini. Cara gimana? Berarti di bagian sini ya. Bagian konfigurasi PHP-nya. Di bagian sama PHP maksudnya. Nah, ini juga kita kasih di sini. Kalau enggak, biar lebih sederhana lagi, kita nggak perlu pakai else. Nah, gitu. Jadi siapapun yang mengeksekusi ini, masuk dalam tahap PHP, dia bakal langsung ditembakin ke dalam, dibalik lagi ke dalam index PHP lagi. Walaupun dia udah terkena tombol tambah, dia juga bakal dibalik lagi ke index PHP lagi. Gitu. Bisa kita isikan lagi nih, barang. 9 mungkin, namanya kita kasih Ramos mungkin. Ini alamatnya kita samakan aja, jangan Merpati. Nah, kita coba tambah data, dia bakal balik lagi ke index PHP.
Nah, gitu. Nah, nanti kita sini bakal kita lakukan looping di TD-nya untuk menampilkan data-data yang ada di sini. Gitu. Nah, cara gimana? Tinggal kita buka lagi ke files.php kita. Di paling atas, kita buka tagar PHP di sini. Kita tutup. Nah, sekarang di sini kita lakukan koneksi yang sama. Jadi kita include seperti ini juga. Nih, jadi kita masuk dulu ke folder service, kita masuk ke folder koneksi PHP. Nah, seperti ini baru kita lakuin seperti ini. Ketika ketika karena oh ya betul, kita nggak pakai if karena ini kan udah langsung di sini. Jadi kita bakal munculin ini terus ketika halaman ini dibuka. Kita bakal nge-looping table ini berdasarkan data di database. Caranya gini. Kita langsung aja buat dulu query SQL-nya. SQL sama dengan berarti select bintang from mahasiswa. Udah tahu deh. Bintang from mahasiswa. Nah, dia bakal nge-select kayak ini. Terus kita bakal tangkap semua ini nih di dalam PHP-nya. Caranya berarti ini kita eksekusi aja. SQL $con, terus kita kasih panah $con query, masukin $SQL ya. Tuh. Nah, sudah kita eksekusi kayak gini. Ini kan berupa returning value kan. Nah, kan kalau kita select kan bakal kesimpan ke dalam dibalikkan suatu data yang banyak kan. Nah, jadi kita tangkap ini sini, kita tangkap ke dalam mungkin reso lah. Nah, kita tangkap biar hasil dari select tadi itu akan ditangkap di dashboard. Nah, itu beda kalau kita pakai insert. Insert tuh nggak perlu ada variabel penampungan karena kan insert tuh ya cuman melakukan aksi, bukan mendapatkan suatu kembalian berupa data. Nah, karena ini select berarti kita kasih kayak ini. Jadi ada variabel penampung data yang udah tadi di select gitu. Nah, kita di sini nggak perlu pakai bit params, karena kita kan di sini nggak ada memerlukan variabel yang berinteraksi langsung ke query SQL ya. Jadi kita nggak apa-apa kalau nggak pakai bit params, aman. Nah, oke. Terus, nah ini masih berupa suatu ya objek lah, suatu objek yang belum bisa dibaca oleh PHP. Nah, agar bisa terbaca, kita pas lagi di ujungnya tuh fetch all. Jadi kita fetch semuanya dulu, terus kita kasih menjadi format asosiatifnya si PHP. Jadi bakal kita eksekusi query ini, terus bakal kita tangkap semua. Nah, pas sudah kita tangkap, kita ubah menjadi format array asosiatifnya milik PHP. Jadi nanti bakal bisa kita panggil di PHP semua nilai-nilai ini. Oke. Jadi tinggal kita lakukan looping di dalam body-nya. Oke. Ini kita delete aja. Terus kita hapus komen row satunya. Nah, dan sinilah kita akan melakukan looping di sini ya. Oke. Jadi ini ada 4 buah TD. Sorry. TD, ada 4 buah TD. Nah, cara looping di PHP itu begini. Jadi kita buka tag PHP di sini, buat tag PHP, terus kita tutup dulu tag PHP, terus kita buka lagi sini. Oke, jadi kita bungkus di hal yang mau kita looping. Kan dia kan mau looping suatu row-row-nya aja kan, baris-barisnya kan berarti sini. Nah, berarti nanti kita akan looping ini sebanyak data yang ada di database kita. Jadi di bagian TD nih. Berarti di TD itu bakal kita tampilin kayak name, nama, jenis kelamin dan alamat. Nah, gimana caranya? Nah, jadi kita akan lakukan loop dengan for each aja. Berarti di sini kita buat for each. Nah, parameter itu ada dua. Ada nama array kita menyimpan data dan ada nama di mana kita simpan tiap row yang kita tangkap dari arraynya. Berarti kita kasih $.reso. Kan kita kan simpannya semua di $.reso kan, semua hasil select tadi. Terus kita akan simpan ke mana nih? Misalnya kita s.row. Nah, jadi tiap indeks yang ditangkap sama looping ini bakal semua dalam row. Jadi row ini bakal memuat masing-masing nilai, masing-masing elemen dari suatu himpunan array itu. Nah, jadi tinggal kita panggil aja sini. Nanti di $row. Nah, apa nama ini ya? Nama kolomnya name kan udah. Berarti ini name. Terus ini, ini kita gini aja. Ini aja kita copy biar enak. Name, terus ada nama. Ya kita ikutin wajib dengan ini, kita samain. Terus ada jenis underscore kelamin. Lalu terakhir ada alamat. Oke, jadi pas kita refresh, ini tuh bakal di looping sesuai dengan itu kita. Kita coba aja, lihat sama-sama. Nah, sorry kok. Sebentar. Oh iya, nah oke. Jadi ini bakal ngeprint malah jadi kayak ini ya. Karena apa? Karena kita kan belum ngelakuin itunya. Nah, caranya apa? Cara biar ini ke passing nilainya PHP, jadi kita kasih kayak ini. Dia sebenarnya bisa kayak ini. Oke, kayak ini echo. Cuma ini jadi panjang caranya. Nah, ini tuh echo di sini itu sama dengan kayak ini. Sama dengan begitu. Jadi ini versi sederhana dari echo. Echo di dalam sini. Jadi kita bisa langsung melakukan echo nama itunya. Jadi kita kasih ini sama dengan terus di sini ya. Oke. Ya, aman. Nah, ini kan karena ada for-nya kan, berarti kita harus kasih tahu PHP di mana letak titik akhir dari for loop tersebut. Berarti kita buat sini end for each. Gitu, titik koma. Sebentar. End for each. Iya gak sih? Apa?
Lah, oh, sorry. Di sini kita belum buat titik dua sini. Nah, jadi gini cara nge-looping pakai for each yang metode satu nih. Ini kasih titik dua dulu. Nah, kayak jadi dia bakal nangkap ini nih yang akan kita looping nih. Nah, gitu. Jadi ini sama aja kayak gini. Kayak kita kasih kolom bawah, buka, ini kasih kolom bawah tutup. Nah, sama aja kayak gini. Gitu. Beda kalau lebih human readable nih kita kasih titik dua di atasnya. Tiba kita kasih end for each gitu biar lebih human readable, biar lebih enak lah kalau ini awal looping ini akhir loopingnya biar kita bisa nampak aja gitu. Kita coba lagi restart bakal sesuai dengan database nih harusnya. Sebentar, kayak ini udah bener-bener nih. Sekarang di bagian name-nya undefined array. Oh, karena kan huruf besar semua name kita. Berarti kita harus samakan juga huruf besar semua. Dia kayak sensitif nih untuk nama ini. Gitu. Oke, kita coba lagi sekarang refresh. Nah, sudah aman. Jadi ketika kita insert data nanti bakal langsung muncul sini. Kita coba aja deh lagi. Kemudian 1 2 sama aja name-nya. 2 2 2 2 2 39 mungkin. Kita kasih Sergio Sergio Aguero. Di samainnya kita kasih laki-laki lagi, kita samain aja, kita coba ya, ini bakal muncul sini stack. Nah gitu. Oke, untuk proses insert sudah selesai gitu. Kita akan masuk lagi ke proses edit dan delete. Nah, jadi kita nanti bakal ngasih kolom baru di sini, kolom aksi di sini. Nah, cara gimana? Jadi kita masuk ke dalam sini, kita tambah lagi dulu di th-nya. Di sini kita tambahin di th-nya, oke, aksi. Nah, di sini kita kasih 2 buah button di satu TD ini. Nah, ini ada kita kasih 2 buah button di sini. Nah, caranya kita cari aja di sini button yang agak bagus. Coba. Oh ini, kalau enggak ya button biasa deh. Nah ini bagus nih. Nah ini. Ya berarti kita akan gunakan yang kuning sama dengan yang merah. Jadi yang kuning sama dengan yang error. Oke. Kita kopikan aja di sini di dashboardnya. Shift Alt F lagi. Sekarang kita ganti jadi ini jadi edit. Yang error kita ganti jadi delete. Sorry. Oke. Coba di refresh. Nah ini. Mana kan jadi agak kurang menarik kan. Jadi kita kecilin aja. Ini sebentar di mana sih? Ini harusnya biar dia sama jadi search bar itu kita bisa kasih agak kecil. Kita cari aja di sini docs Tailwind how to change button size misalnya. Nah, kenapa pakai Tailwind? Karena dia tuh ratio ini tuh berbasis dari Tailwind gitu. Jadi kita bisa ikutin docsnya Tailwind untuk memodifikasi button kita. Modifikasi button itu kita button ratio kita. Gitu. Nah, berarti size SM. Kita coba aja deh. Size SM di sini. Apakah bisa size strip SM? Biasanya ini format dari Tailwind. Coba. Nggak berefek ya? Sebentar. Tipe nih tuh ini. Coba sini di button Tailwind. Coba deh, buka lagi deh Tailwind.com. Kita buka dalam docs-nya. Gini cara nyari docs-nya. Ini di bagian bentar. Di bagian sini. Jadi deh button. Nah, itu. Bentar, ada gak size-nya? Apa sini ada ya? Jangan-jangan ada ya di sini. Ah, ini ada nih. Button strip SM. Gitu. Sorry. Kurang literasi. Nah, ya coba dulu yang satu. Nah, gitu. Jadi kecil badan. Itu juga kita kasih di delete. Kita kecilin juga, berarti sama juga button SM biar dia kecil. Oke. Tuh. Ini bisa nggak sih dikasih jadiin kolom? Karena kriteria nih. Uh, bentar. Kita buka juga dari UI ke bagian ini. Alah, ini karena kebawa dari sini sih. Layouting darinya. Jadi itu dia. Oh, apa bisa ya kita ubah? Coba kita kesini class flag. Class sama dengan flag. Apakah bisa dia lurus? Coba. Nah, cakep. Tuh. Terus bagian sininya kita kasih margin dikit lah dari button class editnya. Di margin kanan berarti MR, margin right, kita 3. Coba. Nice. Tuh, besar kali, 2 aja deh. 1 lah.
astaga. Nah, ya jadi ada kayak gini ya, agak bagus. Seperti itu. Udah. Nah, oke. Jadi kita pengen post ini ditekan delete, dia bakal kehapus. Namun sebelum kehapus dia ada pesan dulu nih. Apakah Anda yakin mau menghapus ini? Itu. Ada konfirmasinya dulu. Biar enggak sembarangan aja enggak jadi delete gitu. Jadi untuk hapus sendiri, di sini kita kasih, nah ini kita kasih href di button ya, biar ada aksi. Tuh, kita kasih href. Oke. Ah, kita kasih A penutupannya. Oke. Tuh. Itu juga yang di atas kita kasih juga href biar ada aksi. Jadi ini bisa ditekan tombol ini. Gitu. Nah, ini kita alinnya ke halaman yang sama aja. Ke halaman yang cukup halaman yang sama aja. Nah, kita aja shift LF biar dia rapi. Bentar. Ini biar enak dipandang. Oke. Jadi kita bakal tembak ini ke file yang disuruh PHP juga, cuman pakai method get. Nah, kan ini kan berupa href kan, jadi kita bisa langsung tembak method get-nya itu ke dalam link isinya. Nah, kalau kalian tadi ingat saat kita pakai metodenya get, itu ada URL di dalam ada kayak parameters di atas URL-nya, di setelah URL-nya di ujung-ujungnya. Nah, berarti kita bisa juga kayak itu. Nanti kita gini aja terus titik index.php kasih kayak ini. Nah, kalau kalian kan dia ada kayak ini persis. Lalu kita kasih ID-nya. Nah, ini udah tahu dia nih, tuh guys. Jadi kita bakal pas dari pasnya dekat dia bakal redirect lagi ke dalam index PHP balik ke sini terus cuman harus ada ID ininya row name. Nah, terus kita kasih lagi tambahan parameter. Ini parameter keduanya kita pakai op sama dengan edit. Nah, itu karena kayak untuk memisahkan itunya aja. Nah, sekarang sama juga yang di bawah, ini kita copy aja deh biar cepat. Nah, bedanya ini op-nya tuh delete. Jadi dia bakal nembak get ke dalam file yang sama, ke file index PHP. Nanti baru kita tangkap di atas. Lalu kita tangkap di atas sama seperti tadi. Berarti if is set, nah if is set dollar, nih dia angkatin aja dollar get op. Kalau variable op dan kasih lagi dua lah. If is set op dan get dari ID itu tuh get dari ID tuh ada isinya. Nih ada isinya itu. Berarti kita barulah mengeksekusi query ini. Nah, lalu kita pisahkan lagi. If ini kita kasih set nih. Ya, untuk validasinya. Kalau udah ada isinya, dua variabel itu, berarti baru kita lakukan eksekusinya. Nah, kita buat lagi dua if-nya. ID-nya ini kita tangkap aja dulu, kita kasih if, dua if lagi sini. If dollar get-nya sama operasinya tuh edit, yang delete dulu deh. Kalau ada operasinya delete, baru kita eksekusi ini. Dan jika tidak, baru kita eksekusi yang edit. Gitu. Nah, ketika ada operasinya delete, kita lakukan ini. Berarti dollar. Kita buat lagi variabel $SQL sini, sama dengan delete from mahasiswa where, nah where apa? Where name sama dengan $ID. Gitu. Berarti ini bukan ID, sorry. Terikut suggestion pula. Berarti $name nih. Di bagian, ya tuh, di $name aja. Biar enak, nah itu kita, biar sama kayak yang kita butuhkan. Ini $name aja. Ini get name, ini $name. Biar, ini where name sama dengan $name. Terus, kalau dia edit, nah nanti aja kita coba ulang dulu. Kalau dia delete, dia bakal nge-delete ini, terus dia bakal nge-eksekusinya di sini. Ini kita kosongin dulu else-nya. Kita eksekusi ini. $con tanda panah query terus $SQL. Itu kita coba dulu delete. Nah, cuma kita kasih dulu validasi di delete-nya, apakah Anda yakin gitu mau nge-delete atau enggak. Karena kita masuk ke dalam button. Nih, di button delete. Nah, kita kasih di sini tuh atribut on click. Ini udah ke JS nya. Nah, terus kali ini ya return. Nah, udah tahu dia tuh. Nah, return on click makanya ini. Jadi nanti pas kita tekan delete dia bakal kasih dulu ini validasi ini. Apakah Anda yakin kalau dia cancel dia bakal nggak jadi prosedurnya. Kalau dia oke baru dia bakal delete gitu. Kita coba lagi. Refresh. Nah, kita coba tekan delete ya yang ini. Nah, ini ada kayak alt sini. Inilah dari confirm tadi. Jika dia cancel dia bakal nggak bakal apa-apa. Kalau dia oke kan dia bakal nge-redirect. Itu. Cuman ini belum kehapus karena apa? Karena bentar karena nggak tahu. Coba kita coba lagi. Di sini salahnya. Harusnya ini kan bakal balik sini dulu underscore name nggak ada kan? And op sama delete. Kita lagi ke atas. And get op get nggak pakai ini. Betul. Ini belum coba $name. Astagfirullahaladzim. Udah. Kita coba lagi. Jadi ketika back dulu, ini refresh. Kita lihat ya, delete dia. Kalau di cancel dia bakal delete. Kalau dia oke, baru dia bakal delete.
Hah, nggak juga. Bentar, bentar, bentar. Hmm, sebentar, sebentar. Nggak ada target. Udah tanpa ini deh. Coba satu aja. Nah, oke. Tuh, 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 tuh. Aman, aman, aman. Coba kita refresh lagi deh. Ya, kita coba kita kan delete. Coba kita delete lagi delete. Bismillah. Nah, oke. Lah, itu deh, itu. Bentar, bentar. Pause. Refresh dulu. Astaga, salah tekan. Sebentar, sebentar. Kita lihat aja lagi. Di sini berarti kenanya index.php underscore name. Enggak tanpa ini. Apa kabar efek? Coba lagi. Kabar efek, oke. Sebentar. Kok harus di-refresh dulu ya? Bentar, bentar, bentar. Apa karena ini bukan action kali ya? Apa ini karena bukan? Kalau gitu kita pisahkan aja deh. Karena dia nggak refresh mungkin nih. Yang saya ini di service tambah .php di sini. Sorry, di service tekan dulu. Tambah delete.php. Hapus lah. Hapus .php. Terus ini kita kopikan dari sini. Bentar. Sorry, sorry. Kita kopikan yang ada di sini biar n aja di bagiannya. Nah, kita sama sekali kita include dulu. Terus folder itu connect.php, koma. Nah, jadi dia bakal nge-redirectnya ke situ. Kita ganti-ganti ini kita ganti nih di bagian a hrefnya. Jangan tapi ini ke arahnya tuh ke service, terus ke hub ya edit.php. Terus yang ini kita ganti menjadi service, arahnya tuh ke service delete.php gitu. Nah, gini. Dia bakal balik lagi ke sini, terus dihapus PHP. Kalau dia udah berhasil kehapus, berarti kita nggak pakai if event gini, karena kan kalau kita pisahkan mana yang edit mana yang edit nantinya. Oke, dia bakal gini aja langsung. Nah, nih, oke. Nah kalau dia udah ini, kalau dia udah sukses, ini kita bakal try and catch. Kalau udah sukses, bakal nge-redirect lagi, catch. Kalau sukses bakal nge-redirect ke itu, rapiin. Bakal dia redirect lagi ke index.php. Either, nah udah tahu dia. Oke, kita coba lagi jalanin. Oke, coba lagi deh. Balik lagi ke sini, kita coba refresh. Nanti kehilangan ya. Kita coba lagi masukin. Ini kita ini kita isi lagi baru. Coba. Oke, masih aman yang tambah data. Kita lagi isi lagi. Yang aneh-aneh aja coba. Oke, aman. Kita coba tekan delete di sini. Oke, kalau oke dia harusnya bakal langsung ngedirect ke hapus PHP, langsung dia bakal balik lagi ke PHP. Coba. Sorry. Ke tes service delete.php. Oh, sorry bukan delete.php. Hapus.php. Astaga. Hapus.php gitu. Ulang. Berarti ini juga berarti nggak perlu juga nih yang OP edit nih. Kita kan nggak pakai lagi. Kita kan udah buat file yang terpisah. Jadi ya udah pasti beda-beda. Coba ini kita refresh lagi. Kita tekan delete sini. Kita selamat terus kita tekan oke kan harusnya nggak bakal hapus. Nah, oke, ini udah hapus harusnya. Cuma ini belum nge-redirect, berarti kita tinggal lagi. Apakah salah? Titik location ini dua. Try catch. Nggak perlu masuk web name dengan ini. Oke, SQL. Header location. Begini. Apa salah sih? Kayaknya nggak salah deh. Coba lihat yang utama dari Oh, kan. L nya huruf besar. Sorry. Tuh, coba lagi. Kita back. Kita ulang lagi. Coba ya. Tekan, delete. Oke. Hah? Bentar. Hapus nih. Yang ketiga. Bentar. Oh, astaga. Kan tadi kan OP udah kita hapus. Jadi kita nggak perlu ini. Kita cukup aja insert get name. Gitu. Kita ulang lagi aja. Kita refresh. Sorry, cancel. Aman. Sudah oke. Nah, hilang. Oke, udah aman untuk dilihat ini sekarang. Kita bakal masuk ke bagian edit. Cara tinggal gampang aja. Ini kita buat lagi file baru. Ini edit.php.
terus masih sama, kita tangkap di sini seperti yang ditangkap di hapus, kita tangkap sini di PHP, pastikan lagi. Nah, bedanya di sini tuh query-nya tuh jangan ini, tapi query-nya itu gini. Oh, bukan query berarti. Oh iya betul betul. Ini kita hapus dulu deh sampai ke sini. Ini kita gitu ini ya. Kasih catch dulu ya. Eh, Kalau gagal kita balik lagi ke header location index PHP. Oke. Nah, sekarang di bagian saya sini kita tuh bakal lakukan select dulu. Kita bakal select ini kita. Nanti ini dollar $count seperti ini. Nah, jadi di sini kita bakal kasih lagi form. Buat ini kita samain aja. Ini kita bakal kasih form HTML di sini, di bawah sini ya. Bedanya kita nggak pakai yang tabelnya. Nah, kita hapus yang tabel sini. Kita nggak pakai tabel, jadi kita langsung only. Oke, bentar nanti. Nanti bakal kita masuk ke form edit data, gitu ceritanya. Gue udah ini, terus langsung fetch asok karena kan cuma ada satu data aja. Gini, nanti kita bakal nyimpannya ke dalam variabel $res tuh, gitu. Coba dulu deh. Refresh, harusnya dia bakal apa tadi ya? Online 18. Sorry. Salah. Buat. Saya ini tutup. Terus ini ya, kita hapus. Sekarang kita nggak perlu ini. Yang tadi terbawa dari yang insert PHP. Gitu. Harusnya ini bakal kita echo dulu ya resultnya. Oh, Fardam deh, Fardam. Kita coba lagi. Nah, oke. Aman nih. Sini inilah itu yang tadi, nanti formnya. Gitu. Coba ini kita kasih overflow auto deh biar rapi sepertinya. Coba. Tadi bakal rapi. Oh, nggak sama aja. Udah. Udah, gini aja dulu. Nanti kita pengen isi ini itu bakal otomatis mengisi semua nilai-nilai dari ini. Gitu. Caranya gimana ya? Caranya gini. Kan ada nama-nama ini ya kan, nama name, nama dan sebagainya. Berarti tinggal kita panggil aja ke dalam formnya. Di bagian input type-nya di value sini tinggal kita parsing aja. Berarti sebentar. Nah, di sini kita pasang aja value. Nih, ini berarti value-nya sama dengan reso sama dengan tuh, udah tahu dia tuh. Sama dengan name. Begitu juga yang di bawah-bawahnya. Di mahasiswa kita juga isiin dengan nama isiin dengan nama yang di ini kita apakah dulu itu ada agak beda sendiri, nanti kita bakal nih di alamat kita isi juga yang di sini ya, di sebelah sini ya, di alamat. Oke, kita coba dulu. Nanti bakal di sini sesuai data ini. Coba refresh. Nah, oke, udah berisi kan. Sekarang yang di disklamin akan itu melakukan select option. Cara gini, dia tuh bakal ke select kalau di setelah ini tuh ada bacaan selected. Nih, di setelah ini ya. Sebentar, mana sih bentuknya? Tadi nggak bentuknya deh. Nah, nih. Kalau ini ada bacaan selected, dia bakal kepilih gitu. Ini kan. Nah, jadi caranya kita kasih sini if else-nya. Kita buka lagi PHP di sini, tag PHP, tutup. Oke. Terus, nah, udah tuh. Jadi, logika ini. Ketika 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 jenis kelamin itu tuh sama dengan L, berarti nanti kita ecokan selected di sini. Jadi ini tuh bakal nanti tertulis selected gitu. Nah, ini cara tidak langsung. Tuh. Jadi ketika ketika jenis kelamin itu sama dengan laki-laki kan sama kayak ini kan, baru kita buat ini selected. Gitu juga di bawahnya. Ketika jenis kelamin itu perempuan, sini. Kan? Nah, dia sama dengan P, dia bakal membuat echo selected di sini. Jadi bakal terpilih sesuai jenis kelaminnya kan laki-laki ya. Nah, nanti bakal kepilih otomatis laki-laki. Ini kita coba banyak perempuannya. Coba refresh. Nah, gitu. Dia bakal mengikuti dari yang udah database. Jadi ini echo-nya kita padu kita hilangin. Jadi kita kan udah berhasil tuh. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi tekan edit. Harusnya ini bakal masuk ke edit PHP, terus bakal berisi data ini.
Oke, sesuai gitu. Ini kita ubah jadi edit data. Ini di bagian PHP kita ubah jadi edit data. Terus ini bakal jadi btn edit. Nah, terus ini kita bakal redirect deh from ini ke atasnya lagi. Biar sederhana aja. Ini di bagian form action ya. Nah, ini action nanti kita balik lagi ke sini. Ke page yang sama. Oke. Jadi gini cara balik page sama. Jadi bakal ke sini lagi dia, yang dibalik dia. Lalu kita balik lagi if alternative dia sini. If iset, udah tahu deh tuh. Gitu kan. Nah, kalau dia beta edit udah ditekan, yang ini beta edit udah ditekan, kita bakal nangkap lagi semua nih dari name, nama, jenis kelamin sampai alamat. Kita tangkap semua lagi dalam variabel sama seperti tadi, nama name, nama JK, alamat, kayak sama baru kita buat query-nya. Lolar SQL. Nah, biar cepat kita copy aja di tambah PHP karena sama aja. Hanya beda di bagian query-nya saja. Nih, jadi berarti query juga ini. Jadi kayak update mahasiswa set. Nah, sorry. Set apa berarti set name. Nah, kita udah tuh. Jadi kita kasih bin seperti jadi ada mahasiswa set name-nya apa, set namanya apa, set jenis kelaminnya apa, set alamatnya apa. Name-nya nggak perlu, kan jadi primary key-nya. Nah, jadi set namanya apa kita ubah, jenis kelaminnya apa, alamatnya apa, terus di mana hanya berubah di data yang name-nya sesuai ini, sesuai yang udah kita insertin di post underscore name. Gitu. Jadi kita bakal diskusi seperti pakai yang binding data binding istilahnya di paperless kayak ini, terus dia bakal eksekusi bind params, langsung dia eksekusi sini. Gitu. Jadi udah aman, tinggal kita lakuin, coba aja. Dari ini kalau udah selesai langsung dia bakal balikin lagi ke either location-nya ke balikin ke lagi. Kita coba back dulu, kita refresh. Nah, kita coba edit ya. Jadi Sergio Ramos mungkin. Sekarang ini kan Kun Aguero kan? Oke. Coba jadi Sergio Ramos. Misalnya. Sergio Aguero lah. Kita mau jadi perempuan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentar, nggak update ya. Tunggu. Sepertinya ada salah. Jadi itu kan, langsung udah eksekusi deh. Web name nih, SQL. Sebentar. Nggak ada eksekusi ya. Coba lagi. Oke deh, testing. Bentar, gue nggak ada eksekusi ya. Apakah berubah di sini? Dia nggak berubah ya? Bentar, kita cek deh. Kita debug dulu. Name, oh sorry, karena terbalik. Nih, ini kan nama dulu, baru jenis kelamin, baru alamat, baru name. Ini juga kita samain urutannya. Tuh, nggak boleh beda. Nggak beda dia. Tuh, nah, gini. Kita coba lagi. Back, refresh. Nih, coba jadi misalnya Sergio Aguero. Atau Lionel Ronaldo. Sini. Coba jadi P. Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Udah deh. Coba kali kita delete. Kayak kalau kita cancel aman. Kalau kita yang oke. Nah, coba kita tambahin lagi. Yang belum ada deh. Nih, lagi mungkin lagi oke. Nah, ini jangan mati, coba kita tekan ya. Bismillah. Nah, oke, udah aman selesai. Jadi begitulah cara membuat code dengan PHP dan MySQL dan bantuan UI komponen framework yaitu Daisy UI dan sedikit modifikasi dengan Tailwind.css. Jadi sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.